Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dembros sekalian, kembali lagi bersama saya Menjempol Motovlog. Kali ini saya sedang unboxing sebuah action cam. Jadi ceritanya saya sudah beli atau sudah upgrade lagi kamera saya. Sebelumnya saya pakai ini ya, Icam. Ada dua, tapi yang sering saya pakai yang ini. Saya lihat di sini ini sudah banyak sekali kotoran atau debu yang menempel, dan ini yang saya pakai hampir tiap hari saya bawa untuk merekam aktivitas saya di luar ruangan. Nah, terkait dengan kualitas gambar, jadi saya mencoba untuk mengupgrade kamera saya itu dengan membeli kamera second, itu namanya ya, GoPro Hero 4. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Nah, sebelum kita membahas mengenai kameranya, saya akan bahas dulu pengalaman saya menggunakan kamera Icam. Jadi saya menggunakan kamera Icam itu sudah kurang lebih 2 tahun ya saya pakai. Yang pertama saya beli itu, yang ini sebenarnya saya beli yang pertama, tapi karena ini sayang sekali karena ini masih mulus ya. Ini saya semuanya ini saya beli second. Yang ini kalau tidak salah itu saya dapat dulu harga 400.000, ada dos ya. Kalau yang ini saya dapat batangan hanya dengan tonsis, itu saya dapat 250.000. Nah, ini yang saya pakai karena menurut saya ini lebih bagus kualitasnya. Mungkin karena ini Icam Intar, yang ini Icam Basic. Baik, sebelum itu saya lanjut kita membahas mengenai GoPro Hero 4. Saya akan perlihatkan saya beli itu 1 juta dengan ini ya, tasnya. Di dalam tasnya itu banyak sekali yang kita dapatkan dari 1 juta itu. Masih ada di sini notanya, kalau nggak salah itu pembelian 2000 berapa ya? Pembelian 2016 itu harganya di sini kita bisa lihat 6,3 gitu ya, diskon jadi 5,7. Pakai worth it ini GoPro Hero kita pakai, khususnya yang di Pro Hero 4 kita pakai di tahun 2020, yang sekarang sudah keluar GoPro Hero 9. Untuk motovlog pemula yang seperti saya yang masih budgetnya pas-pasan atau minim, saya rasa untuk membeli sebuah GoPro Hero 4 dengan harga 1 juta rupiah itu masuk akal. Nah, sebenarnya saya ini dan niat untuk beli cuman karena saya tertarik dengan harga, kemudian yang ditawarkan itu aksesoris yang banyak sekali. Jadi saya rasa untuk 1 juta itu sudah cukup, karena kebanyakan yang jual itu di harga 1,5 sampai 2 juta, itu pun jarang ada yang lengkap seperti ini. Nah, kemudian mengenai aksesorisnya, aksesoris yang saya dapatkan dari 1 juta itu mounting helm monopod ini ya, waterproof. Nah, waterproof ini saya sudah ganti yang ini plastik pengaitnya, karena saya lihat itu sudah rusak. Saya tidak tahu apakah karena yang punya itu tidak paham ya bagaimana cara membukanya, makanya dirusak di sini, itu rusak ya. Jadi saya coba tukar dengan pakai waterproof dari Xiaomi, saya ganti yang ini. Ini juga untuk waterproof di bagian belakang. Di bagian belakang ini ada yang bolong ini ya, yang bisa kita pakai untuk menyentuh layarnya. Kemudian yang ini seperti plastik tipis ini ya. Terdapat lagi di sini mountingnya, ada mounting seperti ini untuk di helm, dan tentunya mic, karena itu yang menjadi perbedaan antara GoPro Hero sama Xiaomi
Nah, Xiaomi itu dia tidak include dengan mic eksternal. Nah, kalau GoPro Hero 4 itu sudah ada colokan mic ya di bagian sini. Nah, itu di sini ini micro USB tipe A, itu untuk ngecas juga sekaligus untuk mic eksternalnya seperti itu. Casing, ngecas baterai di sini aja itu baterai, nggak tahu ini merek. Oh, ini poin terpasang itu di sini itu mereknya itu. Yang masuk di sini itu, nah ini baterainya Hunter yang masuk di sini. Nah, ini yang orinya itu ada 2, ada ini semuanya, ada juga Anda tahu ini mungkin driver dari GoPro Hero 4 itu sendiri. Nah, baik, saya akan membandingkan antara GoPro Hero 4 dengan Xiaomi Y. Nah, menurut saya untuk karena ini pakai 16 megapiksel dan ini 12 megapiksel, cuman menang di sensornya dan kualitas yang ditawarkan. Kalau menurut saya sebenarnya hampir sama ya, karena ini dia bagus di megapikselnya 16 megapiksel. Cuman kamera ini selama saya pakai menjadi kekurangan itu yang pertama itu tidak ada mic ya. Nah, kemudian fiturnya berikutnya, kalau masuk di waterproof itu Xiaomi ini tuh sangat panas. Jadi solusinya itu saya selalu pakai Y ini itu tidak pakai waterproof. Sebenarnya sebelum saya membeli sebuah ini ya GoPro Hero 4, sebenarnya saya itu tertarik membeli action cam itu dengan budget 1 juta. Ada yang namanya Bipro 5 i2s, kemudian SJ Cam SJ5000, kemudian di Discovery 4K dan Icon 9 ya. Saya lihat di Facebook dan ada yang menawarkan harga 1,3. Nah, makanya saya tawar 1 juta dan Haminda itu di ini karena katanya dia butuh uang juga. Jadi saya beli yang GoPro. Ya, karena kalau GoPro itu kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Nah, kemudian untuk setting kamera untuk GoPro Hero 4 saya nyalakan dulu. Di ini ada tombol mode. Ini adalah tombol untuk menyalakan dan tombol untuk memilih-milih mode yang akan kita pilih. Karena ini tipe Silver Edition, jadi dia punya LCD 2 inci di sini di belakang. Kemudian kita menyalakan dulu, kita tekan lama. Ini sudah nyala. Nah, untuk kualitasnya saya rasa ini sangat bagus. Jadi saya sudah setting di sini 1080 60 fps dengan wide angle. Jadi untuk karena ini juga layar sentuh ya, kita tinggal share ke bawah, kita tinggal tunggu. Nah, kita masuk di pengaturan dulu. Nah, tentunya ini juga punya wireless ya untuk kita untuk di HP. Nah, untuk setting autovlog pertama itu kita masuk di orientation. Saya pakai auto karena menurut saya nanti saya akan pasang terbalik kameranya supaya lebih ke bawah dan itu view-nya nanti itu akan lebih bagus. Di sini sebenarnya ada dua, ada 3 macam ya, ada up, ada down, ada auto. Nah, untuk yang up itu nanti kameranya akan tidak terbalik ya. Kalau down dia akan begini, kalau auto terserah nanti kameranya kalau begini dia akan posisinya tetap begini, kalau ke bawah begini dia akan terbalik. Nah, seperti ini, itu auto. Jadi nanti saya setting di auto. Nah, kemudian default mode. Nah, ini pada saat kita nyalakan action cam-nya, GoPro-nya itu langsung masuk di mode video. Ya, jadi kita atur langsung di mode video supaya kita lebih cepat dalam mengambil sebuah momen. Nah, kemudian quick capture ini saya on-kan karena kenapa? Kalau misalnya GoPro-nya mati dan ada sebuah momen yang kita mau dokumentasikan, kita langsung tekan
tombol ini langsung menyala dan langsung merekam. Itu fungsi dari quick capture. Nah, kemudian untuk LED ini ya, LED-nya itu ada 4 kalau tidak salah, ada di sini, di bawah, di depan, mana lagi satu? Sini mana ya? Nah, saya off-kan karena itu hanya mengambil baterai saja. Cukup saya fungsikan di bip. Saya bipnya itu 70%, kalau 100% itu terlalu berisik. Nah, kemudian ini video format NTSC atau PAL. Nah, sebenarnya ini juga sangat penting dalam sebuah motovlog. Nah, di sini ada 2 format, itu NTSC atau PAL. Kalau dalam merender itu nanti kalau misalkan kita upload di YouTube, nah YouTube itu sendiri itu akan merender kembali video kita. Nah, YouTube itu dia akan merender di formatnya nanti video itu NTSC. Jadi kita juga harus format video kita itu NTSC supaya dalam rendernya itu dan kualitasnya itu tidak buruk. Nah, jadi itu. Karena kalau PAL itu hanya digunakan di televisi-televisi, khususnya di kawasan Indonesia ya, itu pakai PAL. Tapi kalau daerah Amerika dan khususnya YouTube itu pakai NTSC. Jadi sebaiknya teman-teman sekalian kita pakai yang NTSC. Nah, on screen display selalu dalam on. Nah, ini auto off. Jadi kalau misalkan kamera kita dalam kondisi dipakai terus menerus dan on terus, nah itu bisa mati setelah tidak ada penggunaan selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit tidak ada penggunaan itu langsung dimatikan, otomatis mati ya. Nah, ini ada daytime, delete, kamera reset. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di setting kameranya, tinggal kita geser ke atas. Nah, untuk motovlog, nah itu sudah tadi ya, kita langsung di mode video. Jadi pada saat dinyalakan ini langsung mode video. Nah, resolusi untuk motovlogging yang paling bagus itu di 1080 Super View. Karena kenapa? Ini yang sebenarnya ini mendukung 4K, cuman FPS-nya itu cuma 15 fps, 2,7 sangat rendah juga. 1440 cuman di berapa ya? 30 berapa? Nah, yang paling bagus itu di 1080 khususnya ya, karena ini mendukung 60 fps, frame per second. Jadi untuk motovlogging kita setting di situ. Nah, ini frame per secondnya itu di 60. Jadi untuk NTSC itu memang dia frame per secondnya itu 60 ya. Kalau kita setting ke PAL itu frame per secondnya itu di 50. Jadi itu berpengaruh ya. Kemudian field of view di white. Nah, ini low light untuk malam hari. Kita atur di low light supaya nanti kalau ada lebih terang lagi ya kalau berkendara malam hari. Spot meter saya off-kan. Kemudian ProTune, ini ProTune untuk pencahayaan ya, hampir sama dengan low light, cuman ProTune ini berfungsi juga di siang hari, tapi dia akan mengambil mentitik fokuskan ke yang lebih terang. Jadi di sisi yang lainnya itu gelap. Jadi saya di sini saya off-kan ya. Nah, seperti itu untuk motovlogging. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, jika kalian ingin membeli sebuah kamera, pertama itu kita harus pikirkan dalam mengenai budget. Dan saya rasa karena ini sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk membeli sebuah GoPro Hero, cuma karena harganya yang menurut saya murah dengan kelengkapannya, dan ini tingkat kemulusannya ini masih sangat mulus ya, tidak ada sama sekali kekurangan di sini. Baik teman-teman, sekian dulu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pastikan mendapatkan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.